Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya kalau baik. Nah, untuk pertemuan kali ini topik pembahasannya kita akan belajar mengenai wawasan kebinekaan global. Dengan topik apa? Dengan topiknya yaitu damai mulai dari diri, ya. Jadi berdamai dengan diri. Nah, untuk capaian pembelajarannya yang harus dicapai itu yang pertama yaitu kalian harus memahami konsep tentang ragam identitas diri. Jadi apa itu identitas diri? Setiap orang kan memiliki identitas masing-masing. Kemudian yang kedua, mampu memberikan contoh sikap welas asih terhadap diri sendiri. Nah, ada beberapa pertanyaan, ya. Pernahkah Anda merasa malu? Pernahkah kalian merasa malu? Kemudian tidak percaya diri terhadap diri sendiri. Ya, sehingga kalian itu merasa perlu menyembunyikan identitas diri kalian. Hal apa yang membuat kalian merasa malu? Kan tadi pernah merasa malu. Hal apa? Ketika memiliki kekurangan. Apalagi? Contohnya ketika kita memiliki kekurangan, kita ada memiliki rasa malu. Sehingga kita harus menyembunyikan identitas diri kita itu disembunyikan itu dari orang lain. Contoh karena kita memiliki kekurangannya apa? Misalnya melihat orang lain, ya. Orang lain itu prestasinya tinggi, sedangkan kita prestasinya di bawah, bukan rendah ya, di bawah orang lain. Enggak bodoh, ya. Tidak ada orang yang bodoh, tapi hanya ada orang yang malas. Nah, kemudian mengapa muncul perasaan tersebut? Kenapa perasaan malu itu muncul? Ya karena ketika kekurangan yang kita miliki kita anggap itu sebagai hal yang bukan biasa, luar biasa. Tidak wajar. Hal yang harus disembunyikan. Kemudian, apakah Anda merasa percaya diri menampilkan diri yang utuh tanpa ada perasaan malu? Ya. Ya, salah satu contohnya apa? Mulai dari misalnya jenis kelamin, ada laki-laki, Ada perempuan. Kemudian dari postur tubuh, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang ya, nah itu salah satu contoh identitas diri. Mari kita sekarang lakukan aktivitas permainan, ya. Sekarang kalian nanti ibu akan berkata kalau misalnya berkelompok sesuai jenis kelamin, berarti kalian mau terus yang perempuan sebelah sini, yang laki-laki sebelah sini, ya. Ya, kita mulai ya. Silakan berkelompok sesuai jenis kelamin. Berdiri saja. Ya. Sesuai jenis kelamin. Ya, berdiri. Sekarang silakan kalian berkelompok sesuai dengan tinggi badan. Sekarang silakan kalian berkelompok sesuai hobi masing-masing. Yang olahraga, sebelah mana olahraga? Yang hobi makan. Ini hobinya apa? Tidak punya hobi, ya.
kalian masing-masing ya. Jadi identitas diri itu banyak, tidak hanya satu. Selanjutnya mari kita simak video berikut. Iya, atau mereka kamu yang punya nama, tanggal lahir, dan orang tua yang beda dengan orang lain, sebuah identitas. Kamu baru datang ke kampus, bertemu orang-orang dengan identitas berbeda. Kadang kamu penasaran, membandingkan satu sama lain, lalu mengelompokkan beberapa orang. Bagaimana punya banyak identitas? Nah, jadi setiap orang itu memiliki banyak identitas, ya, tidak hanya satu. Kemudian konsep yang pertama ini, ya, konsep yang pertama setiap orang itu punya banyak identitas. Yang pertama, mungkin kita punya kesamaan identitas dari suku bangsa, ya, kita sukunya berasal dari suku Sunda, ya. Sehingga jika orang merendahkan identitas tersebut, kita akan merasa tersinggung. Contohnya apa? Contohnya apa? Misalnya identitas yang sangat kita anggap penting itu karakter, sikap, atau yang sering biasanya yang sering ada bullying atau pelecehan itu jenis fisik ya. Nah, kemudian konsep yang kedua ini gunakan standar diri sendiri. Ya, jadi setiap orang ini memiliki hal yang unik. Setiap orang sidik jarinya berbeda-beda, ya kan? Tidak sama. Jadi sidik jari setiap orang itu tidak sama. Meskipun bentuk jarinya ada yang sama, kemudian ini tidak bisa dijadikan sebagai patokan untuk mengukur diri sendiri. Kemudian konsep yang kedua, kita lihat. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya prestasi maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di 4 sekolah yang ada di Jawa Barat, dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik, dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena tidak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami keadaan gereja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang berkulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita adalah rambut lurus terurai. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik, gak mungkin ada satu standar yang cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang ganteng itu mancung dan sendiri, bandingkan dirimu kemarin dengan dirimu hari ini. Apakah hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original. Kenapa harus mati sebagai kopian orang lain? Iya. Betul kan? Ya. Kamu terlahir sebagai orang yang original. Kenapa harus mati sebagai orang lain? Nah, terlahir original, matinya sebagai orang lain, kopian orang lain. Kemudian untuk konsep yang ketiga ini welas asih pada diri sendiri. Jadi harus welas asih itu apa? Iya, sayang pada diri sendiri. Jangan hanya sayang pada kekasih, ya, tapi harus sayang pada diri sendiri. Ini hal yang sangat paling penting. Kita harus mencintai diri sendiri, ya. Nah, kemudian yuk kita buat tindakan konkret, ya. Kita buat aplikasinya. Silakan kalian ucapkan terima kasih dan penghargaan terhadap diri masing-masing, ya. Silakan kalian renungkan kepala terlebih. Silakan tundukkan kepala dan ucapkan rasa terima kasih pada diri kalian sendiri sebagai bentuk penghargaan bahwa kalian itu sebagai orang yang hebat, ya, kalian itu mempunyai
Sudah? Bagaimana rasanya? Bagaimana rasanya mengucapkan ucapan terima kasih pada diri sendiri? Sangat terharu. Sangat terharu. Sudah berapa kali kalian mengucapkan rasa terima kasih kepada diri kalian sendiri? Satu minggu satu kali. Baru kali ini, ya, harusnya kalian bangga terhadap diri kalian sendiri. Jangan terlalu memikirkan membandingkan diri sendiri dengan orang lain sehingga kita lupa akan diri kita sendiri. Ya, bahwa diri kita ini sudah banyak sekali Kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Iya, punya kelebihan yang tidak dimiliki orang lain, tapi kita tidak menyadarinya sehingga kita lupa, sehingga kita tidak menyayangi diri kita sendiri. Ya. Nah, dari materi hari ini, wawasan kebangsaan dengan berdamai dengan diri sendiri, kita bisa pelajari apa yang pertama tadi? Bersyukur. Ya, kita tahu bahwa kita ini memiliki banyak identitas. Kemudian yang kedua apa? Kita harus percaya diri. Kemudian yang ketiga kita harus menyayangi diri sendiri. Ya. Perbanyak ucapkan terima kasih kepada diri kita sendiri. Jangan terlalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan terlalu kita ingin seperti orang lain, tetapi perbaiki diri kita. Apakah diri kita lebih baik dari hari ini? Harus lebih ditingkatkan lagi, ya. Oke, untuk pertemuan hari ini materinya dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Tepuk tangan dulu